Assalamualaikum, selamat datang kembali di Kona Official, spesial episode membuat kue bolu. Di video kali ini kamu tidak akan menemukan margarin cair karena kue yang saya buat kali ini masuk ke dalam tipe butter cake, di mana berdasarkan metodenya itu berbanding terbalik dengan sponge cake, dan hasil akhirnya juga berbeda, di mana teksturnya jauh lebih padat dan tidak berongga. Dan pastinya yang terpenting, ketika dipajang di toko-toko kue, harganya jauh lebih mahal daripada tipe sponge cake. Kenapa? Karena rasanya lebih enak. Penasaran seperti apa? Simak sampai selesai. Karena semua stok bahan membuat kuenya sedang kosong, jadi pertama-tama saya keluar dulu mencari, mulai dari vanili, baking powder, sampai terigu semuanya benar-benar habis. Jadi ya kita harus belanja dulu. Kenapa saya spillkan tempat ini? Karena saya merasa lumayan puas ya dengan aneka varian bahan-bahan kue yang tersedia di toko ini. Mulai dari varian keju, margarin, tepung terigu, dan aneka bahan kue lainnya, meskipun tidak selengkap di TBK kota besar ya, tapi lumayan memuaskan. Setibanya di rumah, saya langsung mengeluarkan timbangan. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan spillkan resep dengan dua takaran, yaitu takaran timbangan, yaitu berupa gram, dan juga takaran cangkir. Jadi sekaligus niatnya agar mempermudah teman-teman yang, karena terkadang begini ya, saya spill resep berupa timbangan, gram, tahu-tahu ada yang minta takaran cangkir. Saya spill berupa takaran cangkir, kemudian ada yang minta gramnya. Jadi di video kali ini saya buat dua versi, dua takaran dalam satu video. Semoga kalian suka ya, semoga bermanfaat. Nah, kemudian bahan pertama yang saya timbang adalah gula pasir. Di sini saya perlu cerita ya, gula pasirnya itu sebelum saya haluskan itu sebenarnya satu cangkir munjung, tapi ketika sudah saya haluskan ternyata jadi lebih dari satu cangkir. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan menakar gula pasirnya dengan masih berupa butiran, itu tidak perlu misalkan ditakar dengan gelas, dengan cangkir. Satu cangkir munjung gula pasir itu beratnya setara dengan 200 gram. Jadi sesuai dengan resep yang diminta. Tapi ketika sudah dihaluskan, 200 gram gula itu tidak lagi berupa satu cangkir. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menghaluskan kemudian baru mengingat akan menakarnya, ya sudah dibagi menjadi dua. Jadi satu cangkir tadi itu 100 gramnya hanya sampai pegangannya. Kemudian dijadikan dua kali menakar. Nah, dapatlah 200 gram. Untuk margarin atau menteganya, sesuai permintaan resep, di sini kita butuh sebanyak 225 gram. Kalau misalkan kita punya satu saset margarin itu gampang, karena kan satu saset itu beratnya 200 gram. Sisa kita tambahin 2 sendok makan kurang lebih, maka akan dapat 225 gram. Tapi yang repot itu kalau kita adanya mentega kiloan dan kita tidak punya timbangan. Nah, solusinya ambil cangkir, masukkan dan padatkan, isi sampai penuh, sapu rata. Dan ketika kita timbang itu beratnya kurang lebih 200 gram. Tadi di sini hanya 195 gram karena kan masih ada sisaan di kemasannya. Tidak bersih total tadi. Kemudian tambahin 2 sendok makan munjung. Dan lihat tidak sepenuhnya munjung di cangkir ini ya teman-teman, karena kan hanya kita tambahkan 2 sendok makan. Seandainya penuh seperti ini, penuh munjung, berat totalnya bukan lagi 225 gram tapi 250 gram. Sesuai permintaan resep, di sini kita butuh sebanyak 300 gram tepung terigu. Dan untuk memudahkan teman-teman yang hanya menakar menggunakan cangkir, jadi saya pecah menjadi 3 dulu. Per 100 gramnya itu kira-kira sebanyak apakah dalam satu cangkirnya. Ternyata dalam satu cangkir itu 100 gram tepung terigu tidak sampai penuh, kurang sedikit, mungkin kurang 1 sendok atau 2 sendok makan tepung terigu sudah sampai penuh. Tapi kalau misalkan teman-teman sampai penuh itu beratnya bukan lagi 100 gram ya, ingat ya, bukan lagi 100 gram tapi mungkin 110 atau 120 gram. Jadi teman-teman takar tidak sampai penuh, kemudian dikalikan 3 itu sudah cukup sesuai permintaan resep sebanyak 300 gram. Karena di resep aslinya takaran untuk kental manis ini masih berupa kalengan, jadi untuk mempermudah mari kita takar semua bahan dengan cangkir yang sama. Satu kaleng kental manis itu berat totalnya 370 gram, maka setengah kalengnya 180 gram. Ketika kita tuang ke dalam cangkir,
beratnya 180 gram itu ternyata hanya sampai di 3/4 cangkir. Jadi seperti itu teman-teman, mudah kan? Tidak perlu beli lagi satu kaleng, cukup hanya beli sasetan, kemudian kita tuang ke dalam cangkir. Untuk air tambahannya juga sama, saya pakai 3/4 cangkir, dan kedua bahan ini nantinya akan kita campur rata sebelum kita tuang ke dalam adonan. Untuk telurnya tidak perlu ditakar menggunakan cangkir karena sudah jelas 2 butir telur utuh dan 2 butir kuning telur. Untuk membuat kue zebra kita butuh adonan coklat, yang mana pada umumnya membuat adonan coklat itu ditambahkan dengan pewarna mungkin atau pasta. Tapi kali ini saya gunakan pasta dari campuran 2 sendok makan coklat bubuk ditambah dengan 3 sendok makan air hangat. Saya campur jadi satu. Selain tidak hanya menyumbang aroma tapi juga memberikan rasa coklat yang lebih pekat. Karena resepnya itu menggunakan cairan yang cukup banyak, jadi kita butuh bahan pengembang berupa baking powder. Kenapa bukan SP? Karena SP bukan baking powder. Baking powder itu adalah bahan pengembang dan SP itu adalah bahan pengemulsi. Beda, tidak bisa saling menggantikan. Pada dasarnya untuk membuat sebuah bolu kita hanya butuh gula pasir, telur, lemak, dan tepung terigu. Tanpa bahan pengembang, tanpa bahan pengemulsi, sudah bisa mengembang menjadi kue bolu yang lembut. Dengan catatan semua bahan tadi itu berkualitas dan metode atau cara pembuatannya sesuai. Lalu apa fungsi dari bahan pengembang dan bahan pengemulsi? Keduanya beda ya. Bahan pengembang ini fungsinya untuk meningkatkan volume dari kue atau bolu itu sendiri. Meskipun dia bisa mengembang, tapi tidak akan semengembang ketika kita menambahkan baking powder atau bahan pengembang lainnya. Sementara bahan pengemulsi adalah bahan tambahan yang sebenarnya tanpa itu pun bolu tetap lembut dan mengembang dengan baik. Tapi bahan pengemulsi ini memiliki keunggulan di 3 poin. Yang pertama, di kekentalan telur. Adonan yang tanpa bahan pengemulsi itu tetap bisa mengental tapi butuh durasi yang lebih lama di proses pengocokannya. Sementara ketika kita menambahkan sedikit bahan pengemulsi jauh lebih cepat dan kekentalannya juga tidak terbatas tapi maksimal, kental sekali. Dan yang kedua, di tekstur adonan yang ditambahkan bahan pengemulsi itu masih ada gerindilan-gerindilan karena adonan tercampur rata tapi tidak teremulsi. Sementara ketika kita menambahkan bahan pengemulsi, dia akan teremulsi dengan baik sehingga adonannya itu terlihat lebih halus. Selain lebih kental, lebih halus. Kemudian yang ketiga, kekuatan adonan. Adonan tanpa bahan pengemulsi itu harus langsung di oven. Karena meskipun homogen tercampur dengan rata tapi kokohnya tidak lama, jadi harus langsung dipanggang. Sementara ketika kita menambahkan bahan pengemulsi, meskipun kita buat banyak, dia harus mengantri masuk oven, tidak jadi masalah karena kekuatan adonannya itu lebih kokoh, lebih bisa mengantri. Jadi itulah kelebihan ketika kita menambahkan bahan emulsifier. Meskipun kita ingin membuat bolu tanpa tambahan emulsifier bisa, tapi ya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kembali ke diri ini ya, kalau sudah paham ya kita mainkan sesuai selera dan kebutuhan. Kita kembali ke resep. Di sini kita pakai baking powder. Kalau teman-teman ingin lebih aman bisa menambahkan bahan pengemulsi, tapi bahan pengemulsi itu kan banyak, ada ovalet, SP dan TBM. Saya sarankan lebih baik pakai TBM. Di tahapan inilah diperlukan kehati-hatian teman-teman, karena sekalipun menggunakan bahan pengembang berupa baking powder tadi, kalau cara mengaduknya itu asal-asalan, maka kuenya besar kemungkinan akan berakhir dengan bantat, karena sebelum di oven kerangka bolunya sudah rusak duluan. Sudahlah tidak pakai bahan pengemulsi, kemudian cara mengaduknya asal-asalan, ya akan bantat. Jadi di sini harus hati-hati memasukkan cairannya, jangan sekaligus, sedikit demi sedikit, kemudian sambil diaduk balik, diaduk lipat sampai terbentuk adonan yang menyatu dengan maksimal. Karena yang ingin saya buat kali ini versi zebra, jadi adonan saya bagi dua, sama rata, sama banyak. Beda lagi kalau mau bikin versi marmer, itu adonan putihnya jauh lebih banyak daripada adonan coklat.
Sampai di sini teman-teman harus bisa melihat bagaimana kekentalan adonan. Kalau misalkan lebih encer bisa kok ditambahkan tepungnya sedikit saja. Atau kalau mau rasa coklatnya lebih pekat bisa menambahkan coklat bubuknya. Saya biasanya di luar dari resep menambahkan lebih banyak daripada yang dianjurkan. Tapi karena stok coklatnya kali ini dibagi-bagi untuk resep yang lain, jadi ya saya mengikuti resep hanya 2 sendok makan, dan itu di selera saya ya masih kurang karena saya sukanya coklat dengan rasa yang lebih pekat. Biasanya saya tambah sampai 3 atau 4 sendok makan coklat bubuk. Untuk membentuk motif zebra yang rapi dan cantik, saya merasa kesulitan kalau harus pakai kantong segitiga. Jadi saya pakai centong sayur. Kalau pakai kantong segitiga, saya tidak bisa membagi. Jadi bisa dipastikan lapisan kuning dan coklatnya itu tidak akan sama besar. Kalau pakai centong sayur, saya pakai 1 sendok 1 sendok. Alhamdulillah hasilnya bisa serapi ini. Tapi teman-teman qanaah jangan seperti saya. Pokoknya harus bisa menggunakan kantong segitiga karena meja kerjanya itu akan jauh lebih rapi, tidak ada adonan yang tumpah-tumpah seperti kalau kita pakai sendok sayur. Kemudian yang kedua, motif atau permukaan atas zebranya itu benar-benar cantik, bisa rapi, tidak tumpang tindih, lebih simetris kalau pakai kantong segitiga. Kenapa? Karena adonan yang jatuh dari kantong langsung ke loyangnya itu jatuhnya stabil, tidak condong ke kiri, kadang ke kanan, ke depan kalau pakai centong atau sendok sayur. Baiklah, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan versi terbaik. Bismillah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.